Mungkin ini kalau kita flashback ke belakang itu terkait dengan sejarah pada masa Bani Abbasiyah. Tadi juga sudah disinggung oleh para pemakalah. Jadi kalau kita review ulang gitu ya, rata-rata sejarah-sejarah kebudayaan Islam itu bentuknya itu hampir seperti piramida. Jadi mulai dari pembentukan, terus dia mencapai puncak kejayaan. Nah kalau di Abbasiyah, puncak kejayaannya itu ada pada masa Harun ar-Rasyid ya, dengan putranya Al-Ma'mun. Nah itu dia berhasil melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di timur dengan di barat. Nah kemudian karena memang yang namanya dinasti itu kan sistemnya monarki turun-temurun, belum tentu pengganti khalifah yang tadi itu dia ada di puncak kekuasaan, dia bisa mempersiapkan anak keturunannya secakap ketika beliau memerintah gitu ya. Bisa jadi ketika diperintah oleh anaknya, ya itu tadi manajemennya itu tidak begitu bagus gitu. Nah, di samping karena pada masa di puncak kejayaan Abbasiyah itu kan sudah luas sekali gitu ya, ke wilayah timur, ke wilayah barat gitu ya, ke Asia, ke Eropa, ke Afrika gitu. Nah, sehingga kekuasaan itu sangat luas, kontrolnya itu sangat sangat besar gitu ya. Contoh nih, kita kalau mau menganalogikan dengan negara kita di Indonesia itu kan bentuknya kepulauan, hanya satu negara. Tetapi untuk mengelola satu negara Indonesia yang kepulauan ini itu tidak mudah. Ada daerah namanya 3T, terluar, terdepan, terjauh misalnya. Nah, ada juga misalnya yang pulau-pulau yang berbatasan dengan negara lain, itu juga kan beberapa kali diklaim gitu kan. Kemudian ada misalnya yang berada di wilayah perbatasan kayak di Sulawesi, di Kalimantan itu di pulaunya itu kan ada dia perbatasan dengan Malaysia. Kemudian kalau di Papua itu kan di tengah-tengahnya itu ada berbatasan dengan Papua. Saya ingin menganalogikan bahwa orang-orang yang tinggal di daerah-daerah perbatasan itu kan tidak punya kesejahteraan yang sama dengan kita-kita yang tinggal di kota, yang tinggal di Pulau Jawa misalnya ya, yang mendapatkan fasilitas pendidikan, pembangunan yang baik gitu kan. Nah, apalagi dengan wilayah kekuasaan Abbasiyah yang luas ini tadi. Kemudian tadi ada pertanyaan misalnya kenapa disetujui ya membuat dinasti-dinasti. Ada beberapa faktor ya tadi kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh para pemakalah, diantaranya misalnya rasa terima kasih ya, rasa terima kasih karena dia sudah memenangkan ekspansi, kemudian diberi wilayah, dia yang menjadi gubernur wilayah itu gitu ya. Nah, saya mau menganalogikan lagi kira-kira seperti kalau di Indonesia nih kira-kira tapi beda konteks ya, cuma bayangannya analoginya kayak Hamengkubuwono, ya kan? Sistem negara kita kan republik, tetapi di dalam republik ini ada satu wilayah di Yogyakarta bentuknya masih diperbolehkan ada sultan, gitu kan? Sultan itu kan salah satu bentuk kerajaan, monarki juga, gitu kan? Tetapi kesultanan di Indonesia itu hanya bersifat kebudayaan, gitu ya. Tetap dia sebagai kalau pemerintahannya beliau sebagai gubernur yang juga bertanggung jawab kepada presiden gitu. Nah, kira-kira dinasti-dinasti kecil yang di timur dan di barat ini pada masa Abbasiyah seperti itu. Jadi dia diperbolehkan untuk memimpin satu wilayah-wilayahnya, beberapa provinsi ya, itu dia sebagai gubernurnya gitu ya, sebagai pemimpin wilayahnya. Nah, sebagai bentuk ketaatan dia ke pengakuan dia terhadap pemerintahan Abbasiyah, maka mereka memberikan sebentuk upeti, disepakati berapa upetinya gitu ya kepada pemerintah pusat. Makanya itu disetujui oleh pemerintah Abbasiyah. Tetapi yang perlu kita ini juga ya, yang namanya manusia kalau dikasih sedikit tetap aja kurang gitu ya. Bahkan dikasih satu gunung emas, kalau ada gunung emas yang lain juga kan pasti kepengen gitu ya. Manusia itu tidak ada puas-puasnya gitu ya. Udah dikasih sedikit, udah dikasih kepercayaan, lama-lama ya namanya kekuasaan itu kan melenakan. Ternyata menjadi penguasa itu sangat nyaman gitu kan. Yang tadinya cuma ngasih upeti, lama-lama terfikirlah untuk berdiri sendiri gitu sehingga dia lebih banyak lagi kekuasaannya. Saya akan share screen sedikit. Ini rangkumannya saja ya. Kalau yang tadi kan sudah cukup panjang, apalagi sekarang sudah menjelang buka puasa, saya hanya sepintas saja. Nah ini tadi, jadi yang mempengaruhi munculnya dinasti kecil di Timur Baghdad karena Abbasiyah ini tidak mampu menguasai dan mempengaruhi Andalusia. Tadi itu misalnya kan yang saya bilang seperti piramida. Ketika di puncak kekuasaan, ekspansi, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan peradaban itu sudah sampai di puncak, terus ketika di bawahnya
penerusnya tidak bisa lagi meneruskan, ya akhirnya terjadi beberapa pemberontakan, terjadi misalnya dinasti-dinasti tadi yang ingin memisahkan diri gitu ya. Ya karena memang tidak cakap khalifah selanjutnya gitu. Nah ini faktor lain, ada konflik laten antara bangsa Turki dengan bangsa Persia, kemudian kebijakan politik khalifah ya, kemudian ini koalisi antara elit militer dengan para tuan tanah, kemudian ada oposisi misalnya Syiah Ismailiyah dengan Karamita, kemudian lemahnya perekonomian gitu ya. Padahal kita tahu waktu itu Abbasiyah pernah mencapai puncak kejayaannya, bahkan ilmu pengetahuan itu dihargai dengan sangat tinggi ya, penterjemah itu kalau dia menerjemahkan bukunya itu dihargai dengan harga emas. Itu berarti kan mereka itu makmur sekali gitu ya. Misalnya bukunya terjemahannya ditimbang 200 gram, kan kertas zaman dulu kan tebel-tebel ya, kitab-kitab kuning itu. Nah itu nanti harganya diganti dengan emas 200 gram, makanya makmur sekali. Tetapi ternyata setinggi-tingginya, sejaya-jayanya dinasti, dia tetap akan runtuh juga jika dipimpin oleh pemimpin yang tidak cakap. Nah, kemudian hubungan dinasti kecil di Timur Baghdad dengan pemerintahan Islam ya. Dinastinya ini otonom tetapi masih mengakui pemerintahan pusat tadi dengan membayar upeti ya. Jadi mungkin semacam pajak lah ya kalau istilah zaman sekarang. Jadi bayar pajak sekian gitu ya untuk menunjukkan bahwa dinasti itu masih setia terhadap Baghdad gitu, terhadap Abbasiyah. Nah, ini tapi ada juga yang dinasti yang sejak awal memang dia tidak tunduk gitu ya. Nah, ini beberapa dinasti ya pada masa ini di Timur Baghdad, ada dinasti Tahiriyah, ada dinasti Safaria, ada dinasti Samaniyah, dinasti Ghaznawi, dinasti Buwayhid, dinasti Saljuk. Ini yang di Timur Baghdad. Saya singkat saja, kemudian yang ke dinasti kecil di Barat Baghdad. Nah, ini faktornya sama juga ya. Jadi karena luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, ibu-ibu dan bapak-bapak jangan bayangkan seperti negara Indonesia, itu cuma satu negara. Waktu Abbasiyah itu beberapa negara menjadi satu kehalifan, itu luas sekali. Dan kemajuan teknologi tidak seperti sekarang, transportasi tidak seperti sekarang, ada pesawat, ada ada mobil, ada apa gitu ya. Kalau dulu misalnya menghubungi satu tempat ke tempat lain, dia masih lewat darat dengan berkuda. Jadi misalnya dari pusat mau kirim pesan, bayangkan hari ini kirim pesan karena misalnya dia beda negara ya, beda benua, itu bisa sebulan 2 bulan baru nyampe. Begitu pesan datang, kondisi politik di pusat sudah berbeda, sudah tidak up to date lagi gitu ya. Beda dengan kalau zaman sekarang. Contoh zaman sekarang nih misalnya presiden mau mengadakan konferensi, maksudnya mau mengetahui bagaimana penanganan pandemi sekarang. Jadi tidak perlu presiden turun satu-satu ke provinsi, cukup telekonferensi, semua gubernur dikumpulin kayak kita sekarang misalnya bisa Zoom live gitu kan. Jadi penanganan permasalahan yang ada di masyarakat, yang ada di provinsi bisa cepat ditanggulangi gitu. Beda dengan zaman dulu, makanya kadang-kadang ya itu miskomunikasi juga antara pusat dan daerah ya. Ya jadi wajarlah kalau lemahnya komunikasi pusat dengan wilayah provinsi itu menjadi salah satu faktor gitu ya. Dan biasanya kan kalau informasi kadang-kadang kayak mulut net itu yang sumbernya apa nanti nyampe ke daerahnya banyak bumbu-bumbunya gitu ya, yang tadinya tidak ada apa-apa ternyata bisa jadi konflik karena banyak bumbu di jalan itu gitu. Jadi itu. Kemudian rendahnya tingkat saling percaya di antara para penguasa dan pelaksana pemerintahan, jadi saling mencurigai, ada intrik, ada konflik gitu kan. Terus khalifah juga sangat tergantung terhadap profesionalisme militer, ini juga berbahaya ternyata. Karena militer itu kan punya senjata, kalau dia tidak mengkudeta misalnya, ya itu bisa menumbangkan kekuasaan gitu ya. Nah jadi penguasa Bani Abbasiyah ini di masa-masa akhirnya itu dia lebih mengembangkan pembinaan peradaban dan kebudayaan dibanding dengan meneruskan masalah politik dan ekspansi wilayah. Nah ini tadi sudah disebutkan oleh pemakala, fanatisme kesukuan, jadi sangat wajar ya. Kita aja nih di Indonesia terdiri dari banyak suku dan budaya, kadang-kadang ada aja kan misalnya, oh jangan menikah dengan suku ini, begini-begini gitu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi apalagi ini kebangsaan ya, mereka kan antar bangsa gitu. Misalnya antara bangsa Persia dengan bangsa Arab gitu ya, yang
dikenal dengan mawali ya, orang Arab dengan orang non-Arab gitu. Nah ini akhirnya yang terutama pas pada masa Umayyah ya, cikal bakalnya. Jadi kalau pada masa Bani Umayyah hanya orang Arab yang boleh menduduki posisi strategis gitu. Kemudian akhirnya orang-orang yang misalnya suku Persia, suku lain-lain yang bukan orang Arab, padahal mereka berada di wilayah kekuasaan Umayyah, itu tersingkirkan gitu ya, tidak mendapatkan porsi, tidak mendapatkan posisi gitu ya. Nah, kadang-kadang fanatisme kesukuan ini juga tidak baik ya. Kadang-kadang ya bukan karena kompetensi, tapi karena primordialisme ini gitu. Nah, akhirnya pada masa Abbasiyah itu dia memberontak gitu ya. Dan kebetulan juga Abbasiyah itu memfasilitasi, maksudnya mereka memberikan kesempatan untuk kaum mawali untuk menduduki posisi-posisi itu gitu. Nah, karena di background-nya pada masa Umayyah itu mereka sudah lama didiskriminasikan, ketika ada keran keterbukaan, ya udah luber gitu ya. Sama kayak di Indonesia, pernah kita mengalami fusi partai, partainya cuma 3, terus tiba-tiba dibuka keran demokrasi, semua golongan boleh mendirikan partai, akhirnya banyak partai, banyak ini. Jadi kira-kira begitu ketika terjadi ketidakadilan, ada pembungkaman, ketika terbuka keran itu maka ekspresinya itu berlebihan kadang-kadang gitu ya, karena yaitu ibarat sudah lama dikurung, ketika dibuka kandangnya langsung lepas gitu, bebas. Nah ini hubungan dinasti kecil di Barat Baghdad dengan pemerintahan Islam di Baghdad. Nah sama ya, dia otonom tetapi masih mengakui pemerintahan pusat dengan pembayaran upeti. Kemudian sama juga ada yang sejak awal kemunculannya ada yang menyatakan tunduk, ada juga yang menyatakan tidak tunduk. Nah kalau di Barat Baghdad dinastinya ada dinasti Idrisiyah, dinasti Tuluniyah, dinasti Iksidiyah, dinasti Hamdaniyah, dan dinasti Aghlabiyah. Saya tidak menerangkan lagi yang ini karena tadi pemakalah sudah sangat jelas ya, sangat komprehensif, pembahasannya panjang lebar karena memang banyak dinastinya. Jadi ini satu hal yang sangat positif untuk kita pelajari ya dalam sejarah itu. Mana yang baik kita teruskan, mana yang tidak baik jangan diteruskan. Contoh, misalnya bisa kita teladani untuk anak didik kita, bagi yang misalnya guru-guru gitu, kalau tidak boleh bergaya hidup mewah, meskipun misalnya anak-anak ini dilahirkan dalam keluarga yang kaya, tetapi dia juga harus mandiri, harus bertanggung jawab gitu ya, sehingga ketika nanti orang tuanya sudah tidak mensupport lagi ya, anak-anak itu bisa tumbuh dengan baik, bisa mandiri, bisa menjadi generasi berikutnya yang lebih tangguh gitu. Jadi itu mungkin semacam ibroh dari sejarah yang bisa kita